Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama, video pertama juga sih. Video yang sudah lanjutan dari channel Akavins yang sudah lama tertidur panjang, entah bertahun-tahun, sudah 3 tahunan tidak upload video, dan sekarang muncul dengan video terbaru. Oke teman-teman semua, ini adalah kita hari ini tidak akan membahas apa-apa karena masih belum ada tema. Nanti kedepannya akan ada pembahasan lebih lanjut, mungkin akan lebih beragam. Kita nggak akan bahas masalah cuma fin saja atau hewan atau apapun lah, kita akan bahas di sini ya teman-teman ya. Oke, ini hari ini sedang perjalanan menuju ke pasar. Saya lagi di jalan ini dari rumah. Jadi bagi yang belum kenal, yang beberapa kali mengikuti channel Akavins, pasti tahu posisi saya itu rumahnya ada di wilayah Tretes. Mungkin teman-teman Jawa Timur mungkin paham semua ya. Rumah saya di Tretes. Jadi bukan, kalau orang-orang pada kira kalau berwisata ke Tretes, kalau saya tiap hari berwisata. Nah ya, saya tiap hari berwisata. Jadi ada di, kebetulan ada di gunung ya. Posisinya itu ada di gunung, di lereng Gunung Welirang Arjuna, seperti itu teman-teman. Nah, memang ada rutinitas saya tiap hari, saya dari Tretes ke Pandaan. Profesi saya ya pedagang dan beberapa pekerjaan lain lah, seperti itu. Ini jalanannya terus turun teman-teman, turun ya. Nah di sini tuh cukup berbahaya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau ke wilayah Tretes. Ini adalah jalur alternatif sebenarnya sih. Jadi ada yang melalui Prigen, jadi dari terminal Pandaan, masuk terminal Pandaan itu belok kanan kalau dari arah Surabaya. Kalau dari arah bypass, jadi kalau dari Surabaya itu lewat mana nih? Kalau lewat jalan arteri itu dari Surabaya, Sidoarjo, Gempol. Nah nanti sampai di mana? Sampai di terminal Pandaan itu kan belok kanan naik, kemudian habis belok kanan kemudian belok kiri naik ke arah Prigen, seperti itu adalah jalur utamanya teman-teman. Nah saya biasanya nggak lewat jalur utama, kebiasaannya nggak lewat jalur utama. Kebiasaannya kalau mau ke Pandaan saya melalui jalur alternatif. Nah, jalur alternatif wisata. Jadi kalau hari weekend itu nggak terlalu macet. Saya tuh males macet-macetan teman-teman. Saya malas macet-macetan di wilayah Bandar Surya, itu bisa macet pol di situ. Aduh, biasanya. Tapi kalau hari-hari efektif nggak macet. Karena sekarang nggak macet. Tapi karena memang kebiasaannya lewat sini, jadi lebih menikmati lewat sini. Jadi saya itu suka yang sepi, jalur-jalur yang nggak terlalu ramai. Ya seperti itu teman-teman. Ini masuk ke Patung Kuda. Nah ini patung kudanya kelihatan tuh. Oke, ini sangat berbahaya di patung kuda. Kalau teman-teman yang belum pernah ke Tretes, harus sangat berhati-hati melalui jalur patung kuda, karena banyak banget banyak banget kejadian yang nggak mengenakan. Saya pernah lihat tuh sampai kakinya patah juga ada di patung kuda, seperti itu. Banyak sekali. Dan kemudian habis dari patung kuda ini jalurnya agak landai lurus. Nah ini ada tempat yang cukup berbahaya teman-teman, di depan itu teman-teman.
tempat ini cukup berbahaya karena beberapa kali menelan korban jiwa. Kenapa? Karena ini agak sedikit membelok dan langsung jurang. Sebelah kanan kita itu jurang, dan karena cukup terjal tanjakannya atau turunannya cukup curam seperti itu. Oke. Ini jadi beberapa aja ya. Jadi kalau ada orang wisatawan biasanya lewat sini cuma beberapa aja, nggak banyak. Kecuali nanti ada di daerah pelintahan itu kan ada beberapa wisata, ya otomatis jadi rame di sini, cukup rame. Jadi kita tahu dulu. Ini goncang agak goncang ya. Ini posisinya ada muatan, saya bawa barang untuk dibawa ke pasar. Jadi kebetulan saya itu pedagang sembako di pasar Padang. Jadi lintasnya ngambil barang, kirim barang, kayak gitu aja sih. Terus oke teman-teman semua, mungkin kedepannya nanti ada banyak hal yang bisa kita bahas bareng-bareng mengenai dunia hobi burung, dunia peternakan, mungkin seperti itu. Kuliner apa aja lah, bebas, saya nggak membatasi satu atau dua tema ya. Yang bisa kita bahas di situ. Tapi sekarang belum bahas dulu. Kita belum bahas apa-apa dulu. Ya. Karena memang nggak ada persiapan. Jadi untuk membahas itu ada persiapan. Sama seperti untuk membuat konten itu kan banyak ada persiapan yang harus kita siapkan. Ada materi-materi yang harus kita siapkan. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke wilayah Sukolilo apa Wilo ya? Sukolilo, Kecamatan Prigen. Masih Prigen dulu teman-teman. Jadi Prigen itu ada yang perbatasan Trawas. Di Trawas itu turun ke arah Pandan itu melewati Prigen juga. Namanya Desa Sekarjoho, Sukorame, itu adalah Prigen. Itu sampai ke daerah Taman Safari. Luasnya. Itu kalau orang mau COD itu mikir-mikir itu sama satu kecamatan, tapi mikir-mikir saking jauhnya. Waduh, COD-nya kejauhan mas, sana mas, gak ada yang mau itu. Saya juga kalau misalkan ada orang mau beli barang dan harus ngirim sampai ke Sukorame, itu juga saya juga mikir-mikir gitu. Meskipun saya juga di Tretes, kalau masih di daerah-daerah Pecaluan itu kan dekat-dekat semua. Tapi kalau sudah sampai jauh-jauh, ya susah seperti itu. Soalnya biasanya saya nggak narik ongkir, nggak ada ongkirnya, karena gratis ongkir. Seperti itu. Kalau untuk pembelian yang sekitar 1.000 itu nggak ada ongkirnya, bebas. Biasanya toko-toko dan lain sebagainya seperti itu yang untuk pembelian perkantoran seperti itu. Nah itu nggak ada ongkirnya, gratis ongkir. Masih banyak sawah-sawah teman-teman. Jadi kita nantinya itu rencana saya mohon doanya dan support supaya tetap bisa menghadirkan video-video terus konsisten untuk menghadirkan video-video yang menarik seperti itu. Nah ini kita udah masuk ke Desa Wilo. Desa Wilo itu masih wilayahnya Prigen, jadi masih belum padat. Masih terus
yang mau kenal Taman Dayu, depan itu bisa belok kanan tuh bisa tembus ke Taman Dayu. Ini dapat Taman Dayu. Dan terus saja ini kira-kira ke pasar sih, pusat pandaan. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, bercerita saja tentang apa aja. Jadi ya namanya orang jalan, namanya orang pasar, kita ngomong ya kadang sembarangan, tidak didasari oleh ilmu pengetahuan juga enggak, ya asal pendapat pribadi aja. Jadi apa yang dikatakan ya belum tentu sebuah kebenarannya juga, belum tentu benar juga ya, sambil seneng aja lah ya, gitu. Nah ini ada Akademi Sakes D3 kuliner art atau seni kuliner seperti itu. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau ingin jadi apa chef, itu ada di Prigen, ada. Jadi dari arah bypass menuju Pelintahan itu naik ke atas ya. Jadi gak usah muter lewat Tretes, nggak perlu, belum ada jalan ini. Oke teman-teman. Oke, barangkali ada yang di luar sana banyak yang mengetahui tentang Tretes. Tretes itu sebenarnya tempatnya bagus, ada beberapa tempat wisata, cuma terlebih terkenalnya sebagai wisata lendir. Wisata lendir, wisata apa ya, wisata mantap seperti itu yang ada di pikiran banyak orang. Jadi kebetulan ketika saya rumahnya Tretes dan saya berkenalan dengan orang gitu kan, Mas rumahnya di mana? Tretes. Udah pikirannya udah aneh ya, mungkin sama seperti kalau misalkan kita rumahnya di mana, dia sebutkan misalkan di Surabaya itu ada Doli dulu, sekarang udah nggak ada. Rumahnya malah di Doli, wah gini wah ada Mas gini ya ada juga. Tretes itu ya sebagai tempat wisata, nggak kafe gitu, nggak kafe seperti itu. Nah memang terkenalnya sebagai wisata seperti itu, tapi ini mengalahkan wisata alamnya akhirnya. Jadi wisata alamnya ini akhirnya terpinggirkan, sayang sebenarnya. Jadi misalkan kita kenal sebagai Grojogan Sewu, misalkan ya gitu, ujungnya di sini ada Pucuk Truno juga nggak terkenal juga gitu. Orang Surabaya itu dikasih tahu Pucuk Truno itu bingung. Walaupun itu kenal kakek Budo, walaupun secara saya pribadi gitu. Sekalian ini kita akan ke sana, kita pasti akan ke sana. Kita akan masuk ke Pucuk Truno untuk mereview dan jalan-jalan ke sana. Oke. Nah ini ada kuda di depan saya nih. Apa ya, di pickup itu dengan kuda. Kebetulan di pacuan kuda itu memang ada kuda-kuda yang luar biasa untuk kuda pacu. Tapi saya nggak tahu jenis kuda, nggak paham saya jenis kuda itu. Ada kuda pacu, ada kuda nggak paham. Cara nobel, nggak ngerti ya. Cara kepang deh ya. Yuk. Nah di sini ini adalah perempatan Pelintahan. Pertigaan perempatan. Pertigaan Pelintahan. Nah, terus saja itu congornya kuda dia. Mantap. Kayaknya biasa bawa kuda, tapi bisa juga biasanya kalau di tempat saya itu di pasar itu ada yang karena posisi toko saya, warung saya itu ada di dekatnya sapi, jadi biasanya itu ada kayak gini, itu ditutup itu.
yang paling belakang. Kalau nggak ditutup tuh teleknya kemana-mana dia. Tuh telek itu jebret tuh nih, gak karu-karuan moncrot beser itu sakno, sing gurine iki sakno ya. Nah, depan itu sudah bypass. Nah, ini sudah daerah sini sudah masuk Pandaan ya teman-teman ya. Perintahan sudah masuk Pandaan, Duren Sewu sudah masuk Pandaan. Oke. Kuda itu kalau di sate itu enak nih. Enak kayak kuda ini. Tapi daging juga enak sih. Daging juga enak. Daging apa ayo. Oke, di depan ini kita harus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena di bypass itu banyak sekali ini apa namanya nih, bukan banyak sekali mobil udah dalam kecepatan tinggi semua. Sekarang kan sana kencang-kencang semua di bypass itu, maka harus berhati-hati. Apalagi seperti saya yang bawa apa namanya nih, bawa ronjot itu, barang angkut. Oh nggak ngerti dikira kurir, tapi hanya kurir kan tugasnya mengantar ya. Nah di sini Pak Oga fungsinya sentral sekali. Awas itu ada truk di sana, hati-hati. Oke teman-teman, kita masuk ke bypass. Tapi cuma nyebrang tol dari arah Pelintahan ke Macanan. Nah ini dan terus ini adalah daerah Macanan. Orang sini bilang Macanan tapi nggak ngerti Macanan sebelah dia, nggak ngerti ya. Saya coba takut, ini daerah di mas Macanan di tuh. Oh, gak ngerti aku wis. Ya boy, Macanan sebelah dia gak ngerti ya. Bukan dong belum macan nang kene iki. Macan opo ora ngerti yo. Macan rembara, macan hutan, macan hutan. Macan tutul lah, macan loreng-loreng gak ngerti yo aku. Ngerti macan aku. Oke teman-teman, seperti itu aja. Kita sudah mau masuk ke Pandaan. Saya akhiri semoga kita kali ini nanti akan bertemu dengan video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.